Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Iratena Madinah dengan NIM 1501223135. Halo, saya Gitsat Sedewantoro dengan NIM 15012201115. Halo, nama saya Ataria Fakans dengan NIM 1501223333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai PT FKS Food Sejahtera Presentation. Ada company profile, di mana PT FKS Food Sejahtera Tbk dengan kode emiten IDX AISA merupakan perusahaan yang memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990, sudah lebih dari 34 tahun. Produk utama berupa aneka jenis makanan jadi. FKS Food sudah memegang sertifikat ISO 9001, 2008, HACCP, dan Halal MUI. Produk-produknya yang dikenal publik seperti makanan ringan taro dan mie kremes, permen gula, dan mie bermerek Superior, ayam 2 telur, dan bihunku. Tercatat perusahaan ini sudah berganti nama beberapa kali, mulai dari Asia Interselera saat awal berdiri, kemudian menjadi 3 Pilar Sejahtera Food pada tahun 2003, dan sejak Maret 2021 menjadi FKS Food Sejahtera. Lalu di sini ada balance-nya. Dari analisis yang telah kami lakukan selama 3 tahun ke belakang ini, PT FKS Food Sejahtera Tbk selalu mengalami kenaikan pada aset mereka. Walaupun kenaikan yang terhitung tidak terlalu banyak, namun kenaikannya bisa terbilang yang signifikan. Dari pengamatan pada total liabilitas PT FKS Food Sejahtera, terlihat bahwasanya terjadi kenaikan dan dilanjut kembali turun pada tahun selanjutnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan dapat mengelola risiko yang terjadi terhadap kondisi keuangan mereka dengan baik. Selanjutnya, pada total equity PT FKS Food Sejahtera, terlihat bahwa mengalami penurunan dan kenaikan di tahun berikutnya. Hal tersebut mungkin dapat memberi indikasi mengenai kinerja keuangan perusahaan mereka. Namun hal tersebut juga tidak bisa memberikan gambaran terlalu jelas mengenai kesehatan keuangan mereka. Terjadi penurunan dan kenaikan di tahun selanjutnya mungkin memberikan beberapa kemungkinan seperti pada penurunan total equity mungkin disebabkan karena pembagian dividen terjadinya kerugian. Dan pada kenaikan total equity di tahun selanjutnya mungkin bisa disebabkan oleh perusahaan mengalami keuntungan sehingga menaikkan nilai aset mereka yang menjadikan kenaikan pada total mereka juga. Lalu ada income statement, yaitu perusahaan mengalami peningkatan penjualan dari tahun 2001 ke 2022. Namun kemudian penurunan penjualan di tahun 2003 meskipun mengalami peningkatan di tahun 2002, penurunan penjualan di tahun 2023 perlu menjadi perhatian. Profitabilitas perusahaan mengalami fluktuasi selama 3 tahun. Gross profit menunjukkan peningkatan yang konsisten. Ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam mengolah biaya produksi. Namun tren operating profit dan net profit negatif selama 2 tahun pertama, kemudian membaik menjadi positif di tahun 2023. Hal ini menunjukkan perusahaan sebelumnya mengalami kerugian dalam operasi bisnisnya, namun berhasil meraih keuntungan di tahun 2023. Beban bunga PT FKS Food Sejahtera menunjukkan penurunan. Penurunan beban bunga bisa berarti perusahaan memiliki utang yang lebih sedikit atau berhasil renegosiasi suku bunga yang lebih baik. Dapat disimpulkan setelah melihat Financial Statement PT FKS Food Sejahtera, secara umum perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi dilihat dari peningkatan gross profit. Perusahaan berhasil meraih laba di tahun 2023 setelah sebelumnya mengalami kerugian. Selanjutnya mengenai financial ratio. Earning per share mengalami kenaikan di tahun 2022 lalu turun di 2023. Return on asset dan return on equity, kedua rasio ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di 2022 namun penurunan di 2023. Pencapaian profitabilitas di 2022 perlu pantau kembali apakah berkelanjutan atau tidak. Pada gross profit margin menunjukkan peningkatan yang konsisten, artinya perusahaan semakin efisien dalam mengelola biaya produksi. Selanjutnya ada debt to equity ratio dan debt to asset
ratio. Kedua rasio ini menunjukkan tren penurunan yang positif. Penurunan memiliki struktur keuangan yang membaik dengan proporsi utang terhadap ekuitas dan aset yang menurun. Current ratio. Rasio ini mengalami peningkatan yang stabil, mengindikasinya kemampuan perusahaan yang semakin baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Lalu price earning ratio per memiliki angka negatif di 2024. Per yang negatif diartikan sebagai perusahaan yang mengalami kerugian atau memiliki risiko. Perlu dilihat kembali apakah per ini berkaitan dengan potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Price to book value atau BPV mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi dilihat dari peningkatan gross profit margin dan perbaikan struktur keuangan dilihat dari penurunan debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Perusahaan mencapai profitabilitas di 2022, namun perlu dilihat apakah hal ini berkelanjutan atau tidak. Penurunan profitabilitas di 2023 perlu diteliti penyebabnya. Solvabilitas dan likuiditas perusahaan menunjukkan perbaikan. Selanjutnya yaitu EBITDA dari PT VKS Food Sejahtera. EBITDA mengalami fluktuasi yang signifikan selama 3 tahun dan dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan mengalami penurunan profitabilitas yang signifikan di tahun 2022, namun berhasil pulih di tahun 2023. Selanjutnya ada shareholder equity. Pemegang saham dari PT VKS Food Sejahtera ada masyarakat, PT Asta Askara Sentosa, dan terakhir PT Pangan Sejahtera, Investama, yang memiliki presentasi paling besar dalam kepemilikan saham. Selanjutnya ada risk matrix, likelihood, pemadaman listrik di area pabrik, almost curtain, likely, fluktuasi harga bahan baku signifikan, likely, kerusakan mesin produksi akibat kelalaian operator, possible, wabah penyakit menular ke ternak, unlikely, gempa bumi besar di lokasi pabrik, rare. Selanjutnya ada non-signifikan, kerusakan kecil pada peralatan, ada minor, produksi yang menyebabkan penundaan produksi selama beberapa jam, lalu ada moderate, kontaminasi produk yang menyebabkan penarikan produk dan kerusakan reputasi. Ada major, kebakaran besar di pabrik, severe, ada bencana alam skala besar yang menghancurkan seluruh pabrik. Selanjutnya ada penjelasan tentang saham, yaitu setelah mengamati pergerakan saham dan laporan keuangan 3 tahun terakhir, PT VKS Food Sejahtera menunjukkan kinerja keuangan yang cukup dengan prospek industri yang stabil. Dan secara hipotesis, PT VKS Food Sejahtera dapat dianggap sebagai investasi yang menguntungkan. Namun, perlu diingat bahwa terdapat fluktuasi laba dan penurunan margin laba bersih dalam 3 tahun terakhir. Sekian dari kelompok 10, penjelasan tentang PT VKS Food Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.